Tarik napas sebentar. Kalau hari ini hidupmu terasa berat, video ini bukan untuk menyemangati, tapi untuk menenangkan. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dorongan, melainkan kejelasan. Banyak orang berkata, bertahanlah, semua akan baik-baik saja. Tapi Stoik tidak berbohong seperti itu. Stoik berkata jujur, hidup tidak akan selalu baik-baik saja. Dan justru disitulah latihanmu dimulai. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hasilnya tetap mengecewakan? Kamu sabar, kamu berusaha, kamu menahan diri, namun hidup tetap terasa seperti melawanmu. Di titik ini, kebanyakan orang mulai marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau diam-diam membenci dirinya sendiri. Namun filsafat Stoik berbisik pelan, masalahmu bukan hidup yang keras. Masalahmu adalah kamu berperang di medan yang salah. Stoikisme mengajarkan prinsip sederhana yang jika benar-benar dipahami, bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ada dua jenis hal di dunia ini yang bisa kamu kendalikan, dan yang tidak, pikiranmu, milikmu, sikapmu, milikmu, keputusanmu hari ini, milikmu. Tapi, pendapat orang, nasib, masa lalu, perlakuan orang lain, itu bukan wilayah kekuasaanmu. Dan setiap kali kamu mencoba menguasai sesuatu yang bukan milikmu, disitulah penderitaan lahir. Kita tidak menderita karena kejadian. Kita menderita karena cerita di kepala kita tentang kejadian itu. Seseorang meremehkanmu. Itu fakta. Tapi, sakitnya datang saat kamu berkata dalam hati, aku seharusnya dihargai. Rencana gagal. Itu realita. Tapi hancurnya mentalmu muncul saat kamu berkata, ini tidak boleh terjadi. Stoik tidak meminta hidup menuruti keinginanmu. Stoik meminta kamu menyesuaikan sikapmu terhadap hidup. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf, berkata, jika kamu ingin bebas, jangan berharap dunia mengikuti keinginanmu. Kalimat ini keras, tapi membebaskan. Karena sejak kapan dunia berjanji untuk adil, lembut, dan sesuai harapanmu, hidup bukan musuhmu. Egomulah yang sering membuatnya terasa seperti itu. Stoik tidak mengajarkan menyerah. Stoik mengajarkan memilih pertarungan dengan bijak. Tenagamu terbatas. Emosimu berharga. Waktumu tidak bisa diulang. Jadi, mengapa kamu menghabiskannya untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah? Ucapan orang, perlakuan orang, keputusan masa lalu, hal-hal yang sudah terjadi. Setiap kali kamu terjebak di sana, kamu sedang mengikat dirimu sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, menulis dalam jurnal pribadinya, kamu selalu punya pilihan untuk tidak terganggu. Bukan karena hidupnya mudah, justru sebaliknya. Ia dikhianati, dikecewakan, memimpin di masa penuh kekacauan. Namun ia sadar satu hal, tidak semua halayak mendapat reaksi emosionalmu. Orang yang menguasai dirinya sendiri lebih kuat dari orang yang menguasai ribuan pasukan. Kita hidup di dunia yang mengajarkan reaksi cepat, marah cepat, tersinggung cepat, membalas cepat. Tapi Stoik melatih kebalikannya, jeda, karena di jeda itulah kebebasan lahir. Saat kamu tidak langsung bereaksi, kamu mengambil kembali kendali. Diam bukan lemah. Tenang bukan kalah. Menguasai diri adalah bentuk kekuatan paling langka. Mungkin sekarang kamu sedang berada di fase hidup yang tidak kamu ceritakan ke siapapun. Merasa tertinggal, merasa gagal, merasa sendirian. Di tengah keramaian, Stoik tidak bilang itu salah. Stoik hanya mengingatkan, jangan biarkan perasaan itu menjadi tuanmu. Perasaan boleh datang, tapi tidak semua harus kamu turuti. Kamu bukan emosi yang lewat. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikannya. Ada penderitaan yang datang tanpa bisa dihindari. Tapi ada penderitaan lain yang kita pelihara sendiri. Kita mengulangnya di kepala. Kita hidup di masa lalu. Kita cemas pada masa depan. Padahal satu-satunya waktu di mana kamu punya kekuatan adalah sekarang, hari ini, saat ini, mulai hari ini. Berhentilah bertanya, kenapa hidup begini kepadaku? Ganti dengan pertanyaan, Stoik, sikap apa yang paling bijak yang bisa kuambil dari situasi ini? Pertanyaan ini tidak mengubah dunia, tapi mengubahmu. Dan ketika kamu berubah,
cara dunia memengaruhimu pun ikut berubah. Ingat, ini pelan-pelan. Hidupmu tidak kacau. Kamu tidak rusak. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang belajar memisahkan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang harus kamu lepaskan. Dan saat kamu menguasai itu, tidak ada badai yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Kalau kamu masih bertahan sampai titik ini, artinya kamu sedang berproses. Dan proses ini sedang membentukmu menjadi lebih kuat tanpa membuatmu keras. Tenang, kendalikan diri, pilih perangmu dengan bijak. Di sanalah hidup mulai berpihak.